Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nuraini Afrida. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning style atau gaya belajar. Di sini saya akan membahas materi tentang learning style. Learning style menurut para ahli, tahapan-tahapan learning style, kelebihan dan kekurangan, contoh penerapan. Learning style. Learning style. Learning style atau bisa disebut dengan gaya belajar merupakan strategi siswa untuk mengadaptasi dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapat satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di sekolah ataupun tuntutan dari mata pelajaran. Learning style atau gaya belajar pada umumnya ada tiga, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditorial. Di sini saya akan memfokuskan pada gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana siswa cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, mereka mengandalkan indera penglihatan. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya secara langsung untuk mengerti materi pelajaran. Learning style menurut para ahli. Menurut Slamet 2003, gaya belajar merupakan strategi siswa untuk mengadaptasi dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapat satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di sekolah ataupun tuntutan dari mata pelajaran. Menurut Sarasin, gaya belajar adalah pola pikir yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru. Menurut Adi W. Gunawan, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Gaya belajar visual menurut ULA 2013 adalah belajar dengan melihat sesuatu baik melalui gambar atau diagram, pertunjukan, peragaan, atau video. Menurut Bob de Potter dan Mike Hernick, yang dikutip oleh Sukadi berdasarkan arti katanya, gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus rangsangan pembelajaran. Tahapan-tahapan gaya belajar visual. Pertama, membuat rencana pembelajaran dan menentukan media. Kedua, mempelajari bahan atau materi yang akan disampaikan. Contoh, grafik, karikatur, peta, dan lain-lain. Tiga, menyiapkan segala peralatan atau media yang akan digunakan, sehingga pada saat pembelajaran tidak terburu-buru, agar penyampaian dapat dilakukan dengan baik. Sebaiknya media gambar ditempatkan di bagian depan dan dapat dilihat dengan jelas oleh siswa yang duduk di baris paling belakang. Selain itu, juga dengan variasi yang menarik minat siswa. Keempat, menjelaskan kepada siswa tujuan yang akan dicapai. Kelima, menyiapkan peserta didik, kemudian menjelaskan kepada peserta didik apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Keenam, setelah persiapan selesai, baru memulai pembelajaran. Ketujuh, menjelaskan setiap bagian-bagian dari media sebagai contoh peta. Dalam menggunakan media peta, guru hendaknya menjelaskan setiap bagian-bagian peta seperti simbol, legenda, dan lain-lain. Kedelapan, setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa secara bersama mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama, kemudian menyimpulkan. Kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual. Kelebihannya adalah 1. Dapat mengingat detail warna dengan sangat baik, mampu membaca, mengeja, dan menghafal pelajaran dengan baik. Ketiga, sangat baik dalam mengingat wajah seseorang, tetapi seringkali lupa dengan nama orang tersebut. Keempat,
Saat menghafal dan memahami suatu informasi, biasanya mereka memvisualkan gambar atau image dalam pikirannya. Kelima, ketika memecahkan masalah, cara yang dilakukan oleh anak visual adalah dengan membaca informasi serta membuat daftar mengenai masalah atau hambatan apa saja yang ia hadapi. Kekurangannya adalah satu, susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut dan banyak gangguan. Kedua, susah memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Yang ketiga, terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan, baik penampilan seseorang ataupun tampilan suatu informasi yang menurutnya tidak menarik atau justru jelek. Contoh penerapan gaya belajar visual. Yang pertama, di dalam pelajaran IPA ada materi planet. Jadi, guru harus menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan alat peraga seperti menggunakan bola sepak yang sudah didesain seperti planet-planet tersebut. Kedua, guru menjelaskan pelajaran IPS materi bumi dengan menggunakan globe. Keempat, menayangkan kisah-kisah nabi, sejarah Islam, atau pahlawan-pahlawan. Keempat, menayangkan proses pertumbuhan tanaman pada mata pelajaran IPA. Untuk referensi sendiri, saya mengambil dari 3 jurnal yang tertera pada tampilan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.